Di tepi sungai Jianghuai, di dalam gua yang dingin dan lembab. Ular dan kalajengking ada di mana-mana. Saya melihat seorang lelaki tua kurus duduk bersila di antara mereka, dengan seekor ular piton berwarna abu-abu dan putih melingkari tubuhnya. Kepalanya bersandar di bahu lelaki tua itu, dan dia sedang menelan surat merah itu. Orang tua itu menutup matanya rapat-rapat. Tiba-tiba, wow, orang tua itu memuntahkan seteguk darah, dengan ekspresi garang di wajahnya. Siapa yang membunuh kelabang warna-warniku? 3 pria pucat berlari masuk dengan cepat, berlutut di tanah dan bertanya dengan panik, Tuan, ada apa denganmu? Adik laki-lakimu Chen An sudah mati. Apa? Adik laki-laki sudah meninggal. Ketiganya terguncang. Orang tua yang layu itu mengangguk dan berkata, saya terakhir kehilangan kontak dengan kelabang warna-warni di sebuah tempat bernama Jiangcheng di Provinsi Jiangnan. Anda segera pergi dan menangkap hidup-hidup orang yang membunuh Chen An. Saya akan mencabik-cabiknya dan memberinya makan ke ular piton. Seperti yang kamu perintahkan. Setelah ketiga lelaki pucat itu pergi, mata lelaki tua yang layu itu tiba-tiba menjadi gelap, dan matanya yang aneh tidak berbeda dengan pupil vertikal ular piton raksasa di bahunya. Sialan, kamu berani membunuh kelabang warna-warni yang aku budidayakan dengan hati-hati. Saat aku menangkapmu, aku pasti akan mengulitimu dan membuatmu kram. Kalajengking lelaki tua itu mendesis. Tentu saja dia tidak peduli apakah Chen An hidup atau mati, yang dia pedulikan hanyalah kelabang berwarna-warni. Jika bukan karena masa kritis terobosan, Patua Ular dan Kalajengking pasti akan segera membunuh Jiangcheng dan memakan orang itu hidup-hidup. Sekarang, kelabang berwarna-warni yang agung telah digiling menjadi bubuk obat oleh Lu Yun, dimasukkan ke dalam bahan obat Tiongkok secara bertahap, dan direbus ke dalam panci sup. Bubuk kelabang dapat meredakan angin dan kejang, mendetoksifikasi dan menghilangkan stagnasi. Ini adalah bahan obat yang sangat penting. Bubuk kelabang berwarna-warni sangat ampuh dan merupakan obat bagus yang langka. Lu Yun hanya menggunakan kurang dari 1/10 bubuk kelabang, dan dia mampu menghilangkan sebagian besar racun di tubuh Liu Yan. Lin Qingtan datang ke samping tempat tidur dengan membawa ramuan itu dan berkata, ayo, dalang, minum obatnya. Liu Yaner memelototinya, Lin Qingtan. Aku sudah seperti ini, dan kamu masih ingin mengolok-olokku. Oke, aku tidak akan mengolok-olokmu lagi. Lin Qingtan jarang nakal. Saat memberikan obat kepada Liu Yaner, dia memarahi, aku tidak memberitahumu. Kakak ketiga, kamu orang yang besar, tetapi kamu bisa digigit seperti ini oleh kelabang. Aku bertanya-tanya, mungkinkah itu? Apakah itu kelabang? Lu Yun berdiri di samping dan tidak bisa menahan tawa. Kakak kedua, kamu benar, itu benar-benar kelabang. Ketika Lu Yun sedang menggiling kelabang menjadi bubuk, saudara perempuannya tidak ada. Jika tidak, jika Lin Qingtan melihat kelabang sebesar itu, dia mungkin tidak akan mengatakan hal seperti itu. Liu Yaner juga diam-diam memahaminya dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Setelah memberikan obat kepada Liu Yaner, Lin Qingtan menghela nafas lagi, saya tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ada begitu banyak masalah. Pertama, keluarga Chen mengolesi kakak perempuan tertua dan adik laki-laki, dan kemudian, ketiga kakak, kamu digigit kelabang lagi. Tapi untungnya, keluarga Chen keluar untuk mengklarifikasi dan meminta maaf. Ini aneh. Untuk apa keluarga Chen berusaha keras? Lin Qingtan tidak dapat memahaminya bahkan jika dia memikirkannya. Liu Yaner memandang Lu Yun dalam diam, dengan ekspresi penuh arti. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, intuisinya memberitahunya bahwa Xiao Lu Yun pasti yang melakukan ini. Tampaknya adik kecil ini tidak hanya menguasai kungfu dan keterampilan medis, tetapi identitasnya di balik layar juga sangat mengesankan. 5 menit kemudian, Lu Yun tiba-tiba berkata, efek obatnya seharusnya hampir hilang. Saudari Yaner, saya akan memberimu akupuntur. Suara Liu Yan sangat lembut, dan dia mengangguk sedikit, rona merah muncul di wajahnya, dan dia terlihat sangat menawan dan cantik. Lin Qingtan sedikit kesal, tapi pada akhirnya dia meninggalkan ruangan dengan patuh. Dia tahu bahwa area yang ingin diakupunktur oleh Lu Yun adalah area dada, yang merupakan area yang sangat berbahaya karena dekat dengan jantung. Level Lin Qingtan saat ini tidak cukup untuk mendukung suntikan jarum ke dadanya, jika tidak, dia pasti lebih suka melakukannya sendiri. Bagaimanapun, pria dan wanita itu berbeda. Lin Qingtan meninggalkan ruangan karena dia takut berdiri di samping akan mempengaruhi akupuntur Lu Yun. Hanya ada 2 orang yang tersisa di ruangan itu. Lu Yun merasa gugup. Ini benar-benar berbeda dari pertama kali dia memberikan akupuntur pada Liu Yan. Saat itu, Lu Yun hanya mengkhawatirkan nyawa Liu Yan, jadi dia tidak memiliki kekhawatiran lain. Selain itu, Liu Yaner sedang koma pada saat itu, jadi dia tidak merasa ada yang salah. Tapi saat ini, keindahan halus tergeletak di depannya, menatapnya dengan mata Qiu Sui, begitu menawan. Saudari Yaner, memalingkan mukamu. Liu Yaner bersenandung, daun telinga kristalnya semerah leher angsa seputih salju. Meski biasanya dia suka menggoda Lu Yun, namun sifatnya selalu bercanda, apalagi dipisahkan oleh 2 lapis pakaian, tapi sekarang. Liu Yaner juga pemalu. Lu Yun menjadi tenang dan dengan lembut membuka kancing jarumnya. 20 menit kemudian, setelah Lu Yun selesai melakukan akupuntur, dia menyeka keringat di dahinya dan berkata, untungnya, Saudari Yaner, kamu alami, jika tidak kamu akan meledak setelah beberapa suntikan ini.
Butir-butir keringat di kepalanya bukan karena kelelahan, melainkan karena gugup. Saya tidak punya pilihan selain menceritakan lelucon untuk meredakan suasana canggung. Benar saja, Liu Yaner terkekeh dan menjentikkan dahinya dengan jarinya, tentu saja, Anda, Sister Yaner, saya memiliki kepercayaan diri yang besar. Sungguh, kakak ketiga, apakah kamu ingin bersaing denganku? Lin Qingtan telah menguping di luar pintu. Mengetahui bahwa akupuntur telah selesai, dia membuka pintu dan masuk, memandang Liu Yaner dengan provokatif. Liu Yaner mengerutkan bibirnya dan berkata, siapa yang ingin bersaing denganmu? Kamu hanyalah monster. Ah, Liu Yaner, apakah kamu berani mengatakannya lagi? Setelah Lu Yun selesai memberikan akupuntur pada Liu Yaner, dia berlari ke kamar mandi dan mandi. Pertama, dia membersihkan keringat di tubuhnya, dan kedua, dia menenangkan diri. Wow, air dingin mengalir deras. Namun, percuma saja. Itu bahkan mengingatkan Lu Yun pada pemandangan ketika dia melihat Sister Qing Cheng terjatuh dari kamar mandi pada malam pertama dia datang ke Green Villa. Apa nama benda ini? Lu Yun mandi dengan air dingin sebentar, namun rasa panas di tubuhnya masih tidak bisa ditahan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melafalkan, King Xin Jue, dalam hati, dan akhirnya menjadi tenang. Saya tidak tahu kapan keterampilan sihir tanpa nama ini akan disempurnakan. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin akan meledak sebelum keterampilan sihir itu selesai. Lu Yun tersenyum pahit dan keluar dari kamar mandi tanpa bertelanjang dada. Namun ketika dia sampai di ruang tamu, dia tiba-tiba terpana. Saya melihat selain saudara perempuan kedua dan ketiga, saudari Qing Cheng juga telah kembali ke ruang tamu. Ini bukanlah hal yang paling penting adalah ada seorang wanita aneh yang duduk di sebelah saudari Qing Cheng. Bagaimana situasinya? Semua orang tercengang sejenak. Lin Qingtan yang pertama bereaksi, dan dengan cepat berdiri dan mendorong Lu Yun kembali ke kamar, sambil memarahi, adik, ada apa denganmu? Tidak apa-apa berpakaian seperti ini di depan saudara perempuanmu. Hari ini, ada tamu di sini, kenapa kamu masih di sana? Berpakaian seperti ini. Lu Yun berkata dengan polos, saya tidak tahu bahwa Sister Qing Cheng telah kembali dan membawa seorang wanita bersamanya. Siapa wanita itu? Namanya Zhang Ping. Dia adalah teman sekamar kakak perempuan tertuaku di kampus. Konon dia menikah dengan keluarga kaya tidak lama setelah lulus dan menjadi wanita kaya. Tolong segera kenakan pakaianmu dan jangan membuat orang lain tertawa, kata Lin Qingtan. Siapa yang berani menertawakanku, Tuan Yuntian? Lu Yun menggumamkan sesuatu, tapi Lin Qingtan tidak mendengarnya, tapi dengan serius membantunya menemukan satu set pakaian baru. Berdiri diam dan jangan bergerak. Kakak kedua akan membantumu memakainya. Lin Qingtan mengulurkan tangan gioknya untuk membantu Lu Yun mengenakan pakaiannya, dan dengan hati-hati merapikan kerutan di pakaiannya. Lu Yun berkata dengan penuh emosi, kakak kedua, kamu sangat perhatian. Siapapun yang menikahimu di masa depan akan sangat bahagia. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini masih terlalu dini untuk hal semacam ini. Wajah Lin Qingtan menjadi sedikit merah dan dia menamparkan pinggang Lu Yun dengan keras. Dibandingkan dengan Liu Yaner, kepribadian Lin Qingtan lebih lembut dan pendiam. Setiap kali Lu Yun melontarkan beberapa lelucon padanya, dia akan tersipu dan jantungnya berdebar kencang, dan itu sangat lucu. Faktanya, Ye Qing Cheng serupa. Hanya saja Ye Qing Cheng lebih baik dalam menyamar sebagai orang yang dingin dan dingin. Lu Yun tidak berani menggodanya dengan mudah, kalau tidak kepalanya akan pingsan. Setelah beberapa saat, keduanya kembali ke ruang tamu. Zhang Ping memandang Lu Yun dengan hati-hati, lalu menoleh ke Ye Qing Cheng dan berkata, Ye Zi kecil, aku benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya ada seorang pria yang tinggal di sini. Namanya Lu Yun, dia adik laki-lakiku. Saudaraku, kami tinggal di asrama yang sama selama 4 tahun sebelumnya, dan kami bahkan tidak tahu kamu memiliki saudara lelaki yang tampan. Dia bersembunyi dengan baik. Ye Qing Cheng tersenyum dan menjelaskan, Lu Yun kecil tumbuh bersama kami di panti asuhan. Kami tidak memiliki hubungan darah, tapi kami lebih dekat daripada saudara kandung kami. Tidak ada hubungan darah. Zhang Ping tertegun sejenak, dan tiba-tiba berbisik ke telinga Ye Qing Cheng, Ye Zi kecil, aku tidak sedang membicarakanmu. Meskipun kamu disebut saudara kandung, bagaimanapun juga kamu tidak memiliki hubungan darah. Bagaimana jika dia menjadi orang yang penuh nafsu? Hari, seorang gadis, bukankah itu berbahaya? Saya masih bisa mempercayai karakter Xiao Luyun. Itu belum tentu benar. Beberapa orang sangat pandai berpura-pura, dan makhluk seperti manusia seringkali memikirkan tubuh bagian bawah mereka. Jika sesuatu benar-benar terjadi, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Saudari Ping, tolong berhenti bicara. Wajah Ye Qing Cheng sedikit merosot, jelas tidak ingin melanjutkan topik ini. Zhang Ping tidak punya pilihan selain tersenyum canggung, tapi kemudian dia mengubah topik dan berkata, Xiao Yezi, kamu salah paham. Maksudku adalah, sebenarnya kamu bisa menambahkanku. Apa? Mata indah Ye Qing Cheng membelalak tak percaya. Zhang Ping dengan cepat menepuk punggung tangannya dan berkata, haha, aku hanya bercanda denganmu. Lihat, aku membuatmu takut. Saudari Ping, kamu masih bercanda seperti sebelumnya. Tapi menurut Lu Yun tidak. Dia bisa merasakan bahwa Zhang Ping memandangnya dengan semacam keserakahan yang sangat murni, seolah dia ingin menjadikannya mainannya.
Ini jelas bukan karena Lu Yun narsis, tapi karena banyak wanita kaya yang memiliki hobi ini. Tampaknya memiliki sosok yang baik bukanlah hal yang baik. Seharusnya kamu tidak mengenakan pakaian sesederhana itu sekarang. Ye Qingcheng dan Zhang Ping terus mengobrol di ruang tamu sebentar. Salah satu topik yang dibicarakan adalah Zhang Ping pernah memiliki pacar saat masih kuliah. Keduanya sangat mesra dan tak terpisahkan, bahkan mereka memutuskan untuk menikah setelah lulus. Ye Qingcheng bertanya padanya mengapa keduanya kemudian putus. Zhang Ping ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia hanya menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Tentu, Ye Qingcheng tidak mengambil hati sama sekali, dia hanya menanyakan topik ini karena gosip. Melihat Zhang Ping tidak mau membicarakannya, dia tidak bertanya lagi. Melihat percakapan itu hampir selesai, Zhang Ping berdiri dan pergi, menatap Lu Yun lagi sebelum pergi. Sorot matanya sepertinya ingin segera memakan Lu Yun. Lu Yun bergidik. Setelah Zhang Ping pergi, Lu Yun bertanya, "Saudari Qingcheng, mengapa dia datang ke rumah kita?" Ye Qingcheng meludah, "Apa-apaan ini, kamu tidak berpakaian pantas dan menyalahkan orang lain karena melihatmu." Lu Yun tersenyum canggung, mengetahui bahwa Sister Qingcheng telah salah paham. Setelah jeda beberapa saat, Ye Qingcheng menjelaskan, suami Sister Ping adalah CEO sebuah perusahaan terdaftar di ibu kota provinsi dan memiliki persahabatan dengan grup Jin. Jadi Sister Ping berinisiatif mencari saya dan berkata bahwa dia dapat membantu saya mendirikan biro bagi saya untuk bekerja dengan grup Jin. Temui bos grup itu. Jadi begitu, Lu Yun mengangguk, tapi tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Zhang Ping mungkin tidak punya niat baik. Malam berlalu. Keesokan harinya, Lu Yun datang ke aula Xinglin dan berkata kepada Yu Hongwen, "Tuan Yu, bagaimana latihan Anda dalam 9 putaran jarum yang mengembalikan?" Yu Hongwen berdiri dengan hormat dan berkata, "Melapor kembali ke guru, ini hampir selesai. Hanya perlu waktu paling lama seminggu untuk menguasai semuanya." "Yah, itu benar. Setelah kamu mempelajari jarum yang pengembalian 9 putaran, aku akan mengajarimu akupuntur 7 ketukan gerbang hantu." Tubuh Yu Hongwen gemetar, "Terima kasih, guru." Nama keduanya sangat menarik. Lu Yun menyebut Yu Hongwen, Lao Yu, sedangkan Yu Hongwen memanggilnya, guru. Keduanya memiliki pendapat berbeda. "Tuan Yu, sudah lama sekali." Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan rambut disisir ke belakang tiba-tiba keluar dari pintu dan menyapa Yu Hongwen sambil tersenyum. Yu Hongwen juga berkata dengan antusias, "Ternyata itu Tuan Sen, silakan masuk dengan cepat." Nama Dabe itu adalah Sen Jinhua, dia berasal dari keluarga Sen di Provinsi Jiangnan. Dia selalu berhubungan baik dengan Yu Hongwen. "Tuan Yu, bukankah Anda sudah lama pensiun? Mengapa Anda mulai duduk untuk melakukan klinik lagi?" "Haha, itu semua permintaan guru. Tapi setelah saya datang ke sini untuk berkonsultasi, saya menyadari bahwa merawat orang memang menarik. Tinggal di rumah sepanjang hari membuat tulangmu hampir berkarat." "Guru," Sen Jinhua berpikir sejenak, guru Tuan Yu juga harus menjadi senior yang dihormati. Tanpa menjelaskan secara rinci, Sen Jinhua berkata, "Tuan Yu, sebenarnya saya datang ke sini hari ini terutama karena saya sakit dan saya ingin meminta Anda untuk memeriksanya." "Baiklah, ceritakan padaku tentang gejalamu. Saya hanya tidak bisa buang air kecil dengan lancar. Jumlahnya setiap kali sangat sedikit, dan warnanya kekuningan." "Apakah sakit saat buang air kecil?" Yu Hongwen bertanya sambil mendiagnosis denyut nadi Sen Jinhua. "Tidak akan. Apakah ada hal lain yang tidak nyaman?" Sen Jinhua berpikir sejenak dan berkata, "Hal lainnya adalah perut bagian bawah saya sedikit kembung, tapi sisanya tidak apa-apa." Yu Hongwen mengangguk dan berkata, "Anda mengalami kombinasi kelembapan dan panas, yang menyebabkan gasifikasi yang buruk di kandung kemih. Hal ini menyebabkan rasa penuh di perut bagian bawah dan kesulitan buang air kecil. Ini bukan masalah besar. Saya akan memberi Anda dosis bubuk Bazeng dan itu akan baik-baik saja." "Terima kasih, Tuan Yu." Yu Hongwen meresepkan resep dengan fasih. Saat ini, Lu Yun baru saja menyelesaikan akupuntur untuk seorang pasien. Ketika dia keluar dan melihat resepnya, dia menyarankan, Anda dapat menambahkan 2 ramuan untuk meningkatkan paru-paru, seperti platikodon dan almond, ke dalam obat resepnya. Sen Jinhua segera berteriak dengan marah, dari mana murid magang itu berasal. Dia sangat bodoh. Bagaimana Tuan Yu bisa meresepkan obat dan sekarang giliran Anda yang menuding? Begitu dia mengatakan ini, wajah pasien di sekitarnya terlihat aneh. Wajah Yu Hongwen juga menjadi gelap dan dia berkata, "Tuan Sen, tolong jangan bersikap kasar kepada guruku." "Gurumu." Sen Jinhua tertegun dan tidak bisa berbalik sejenak. Para pasien di sekitarnya bercanda, beraninya Anda mengatakan bahwa Dr. Ilahi Lu adalah seorang murid magang. "Tuan, apakah Anda diundang oleh monyet sebagai lelucon?" "Haha, dia mungkin datang dari luar kota. Siapa di Jiangcheng yang tidak tahu bahwa tabib suci Lu kita adalah guru Tuan Yu? Jika Anda bisa mendapatkan bimbingan dari tabib suci Lu, nikmati saja secara diam-diam." "Benar, kami biasanya bahkan tidak menemui Dr. Ilahi Lu. Hari ini kami akhirnya datang ke sini untuk pertama kalinya, dan Anda benar-benar memanggilnya magang. Lucu sekali." Mendengarkan ejekan para pasien di sekitarnya, Sen Jinhua benar-benar bingung. Dr. Lu, guru Tuan Yu, hanya dia, Sen Jinhua tidak dapat mempercayainya.
Dia mengira guru Yu Hongwen adalah orang tua yang dihormati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih begitu muda. Melihat ekspresi serius di wajah Yu Hongwen, Shen Jinhua tahu bahwa ini jelas bukan lelucon, jadi dia segera berdiri dan berkata, "Maaf, Dr. Lu, saya tidak tahu identitas Anda sekarang, jadi saya tersinggung." Lu Yun melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Tidak masalah. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah." Shen Jinhua menghela nafas lega. Yu Hongwen bertanya dengan serius, "Guru, Anda baru saja meminta saya untuk menambahkan obat penghilang paru-paru ke dalam bubuk baseng. Apakah Anda punya penjelasan?" Lu Yun mengangguk, "Ini disebut metode mengangkat panci dan membuka tutupnya." Metode mengangkat panci dan membuka tutupnya. Lu Yun menjelaskan, tubuh manusia kita seperti teko. Jika dimiringkan sedikit, teh akan keluar. Tetapi jika Anda ingin teh dituangkan lebih cepat, Anda hanya perlu mengangkat tutupnya. Jadi begitu, Yu Hongwen tiba-tiba menamparkan keningnya dan berkata, paru-paru adalah kanopi, dengan posisi tertinggi di antara organ dalam, seperti tutup teko. Setelah menggunakan obat herbal lungsuan, sama dengan mengangkat tutupnya, dan efek diuretiknya secara alami akan lebih kuat. Brilian, sangat brilian. Mengapa saya tidak memikirkan metode ini sebelumnya? Guru layak menjadi guru. Mata Yu Hongwen berbinar, dan kekagumannya pada Lu Yun semakin dalam. Dulunya ia mengira gurunya hanya memiliki tingkat akupuntur yang tinggi, namun siapa sangka ternyata ia memiliki ilmu farmakologi yang begitu baik. Yu Hongwen hanya ingin berteriak saat ini, "Guru luar biasa, terimalah lutut saya yang rendah hati." Lu Yun tersenyum dan berkata, "Pemahaman Lao Yu tidak buruk. Saya hanya memberi Anda sedikit petunjuk, dan Anda memahami kuncinya. Guru mengajariku dengan baik, itu karena kamu memiliki pemahaman yang baik." Tidak, ajaran gurunya lebih baik. Petik 2, Keduanya bertukar pujian bisnis untuk sementara waktu, membuat Shen Jinhua di sampingnya tertegun. Kalian berdua tuan dan murid yang aneh, sangat tidak tahu malu. Setelah meminum obat, Shen Jinhua menyerahkan kartu nama berlapis emas kepada Lu Yun dan berkata, "Tuan Lu, sayalah yang menyinggung Anda dengan membutakan Anda. Ini kartu nama saya. Saya akan menunggu Anda datang ke ibu kota provinsi suatu hari nanti. Kamu bisa datang kepadaku. Aku pasti akan menghiburmu." Lu Yun dengan santai mengambil kartu nama itu, memandang wajah Shen Jinhua dengan hati-hati, dan berkata, "Awalnya, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak, tetapi karena Tuan Shen sangat tulus, saya akan memberi Anda beberapa kata untuk membayar lebih perhatian kepada orang-orang di sekitar Anda dalam waktu dekat." Shen Jinhua tertegun sejenak, "Mengapa Dr. Lu mengatakan itu?" "Karena saat aku melihat bagian tengah alismu, ada energi jahat." "Roh jahat." Shen Jinhua tiba-tiba terkejut. Lu Yun mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa lagi, tapi meninggalkan nomor teleponnya. "Jika Anda merasa ada yang tidak beres, Anda dapat menelepon saya kapan saja." "Tentu saja, apakah saya dapat menerimanya atau tidak, itu soal lain." "Terima kasih, Dr. Lu." Shen Jinhua meninggalkan Aula Xinglin dengan rasa terima kasih. Yu Hongwen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, roh jahat apa yang baru saja Anda sebutkan?" Dia juga seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno, dan dia paling baik dalam melihat, mencium, bertanya, dan memahami. Melalui pemeriksaan, dia tidak melihat ada yang salah dengan wajah Shen Jinhua, hanya sedikit pembengkakan kelopak mata. Lu Yun menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Bagaimana saya harus menjelaskan ini? Anggap saja ini sebagai nasib buruk." Yu Hongwen berseru, "Guru benar-benar bisa membaca wajah, itu luar biasa. Kamu juga baik." Tidak, gurulah yang terbaik. Beberapa hari berikutnya berjalan lancar, dan Lu Yun dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk pergi ke Aula Xinglin untuk membantu perawatan medis. Tentu, kesenangan terbesarnya adalah mengajar akupuntur kepada saudara perempuan keduanya. Harus dikatakan bahwa kemampuan Lin Qingtan untuk mempelajari akupuntur benar-benar menakutkan. Dia tidak hanya mempelajari jarum yang mengembalikan 9 putaran dan jarum Guimen 7 mengetuk, tetapi dia juga mempelajari 2 teknik akupuntur baru dari Lu Yun. Yu Hongwen sangat iri hingga dia hampir membalikkan keadaan. Beberapa hari kemudian, Ye Qingcheng menemukan Lu Yun dan berkata, "Saudari Ping menelepon. Besok jam 12 siang, dia mengadakan pesta makan malam di Gedung Juxiang di ibu kota provinsi, dan dia berkata dia akan membawamu bersamanya. Dia bilang dia ingin mengajakku bersamanya." Meskipun Lu Yun awalnya berencana untuk mengikuti Sister Qingcheng ke ibu kota provinsi, dia masih merasa sedikit tidak nyaman setelah mendengar kata-kata ini. Zhang Ping, tujuanmu terlalu jelas, bukan? Apakah ini raja yang dapat diingat oleh penggemar berat sepertimu?" Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan arogan dan berkata, "Pergi saja, aku ingin melihat apa yang wanita itu ingin lakukan." Bentak, Ye Qingcheng menamparkan bagian belakang kepalanya dan berkata dengan marah, "Epilepsi macam apa yang kamu lakukan?" Petik 2, Keesokan paginya, Lu Yun mengendarai Bugatti Veyron miliknya dan memarkirnya di halaman. Ye Qingcheng bertanya dengan bingung, "Maukah kamu mengendarai mobilmu hari ini?" "Tidak, kamu yang mengendarai Porsche-mu, dan kita masing-masing akan punya satu." "Ada apa denganmu lagi?" Ye Qingcheng bergumam,
Lalu dia melihat Lu Yun kembali ke rumah dan membawa keluar sedan berukuran 28 inci, dan dia hendak memasukkannya ke bagian belakang mobil sport. Ye Qingcheng bertanya dengan wajah gelap, apa yang kamu lakukan? Bagasi mobil sport ini semuanya ada di depan, dan ruangannya terlalu kecil untuk memuat sepeda saya. Saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda memasang sepeda padahal tidak ada pekerjaan? Ye Qingcheng tidak bisa berkata-kata. Sejak Zhang Ping muncul, adik laki-laki ini menjadi sedikit tidak normal. Lu Yun berkata sambil tersenyum, batang berukuran 28 meter ini adalah hartaku, tentu saja aku harus membawanya. Dia tidak akan membiarkan kejadian terakhir kali terjadi lagi. Jika Lu Yun membawa artefak penghemat tenaga kerja ketika dia pergi ke ibu kota provinsi bersama Sister Qingcheng terakhir kali, dia pasti bisa segera kembali ke Jiangcheng lebih awal, dan tentu saja banyak masalah akan terselesaikan lebih awal. Ini adalah tindakan darurat Lu Yun. Oke, jangan kendarai mobil sportmu, taruh saja sepedamu di jok belakang Porscheku. Ye Qingcheng mengusap keningnya dan berkata dengan kompromi. Berkendara dari Jiangcheng ke ibu kota provinsi, jika lewat jalan raya, paling lama memakan waktu tidak lebih dari 2 jam. Keduanya berangkat pada pukul 9 pagi dan menemukan menara Juxi yang hampir pukul setengah 11, tiba setengah jam lebih awal. Dan Zhang Ping sudah menunggu. Melihat mereka berdua, Zhang Ping berkata dengan antusias, Xiao Yezi, saya memesan kotak nomor 1 dan meminta pelayan untuk mengantarmu ke sana. Saya akan menunggu di pintu. Tuan Jin akan segera datang. Ye Qingcheng mengangguk. Jadi mereka berdua masuk ke dalam kotak terlebih dahulu, dan setelah menunggu sekitar 10 menit, Zhang Ping akhirnya datang berbicara dan tertawa dengan seorang pria. Yezi kecil, ayolah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Jin Zicheng, bos grup Jin. Tuan Jin, ini saudara perempuan saya yang baik, Ye Qingcheng memperkenalkan sambil tersenyum. Jin Zicheng melirik Ye Qingcheng dan berkata, saya telah membaca informasinya. Ye Qingcheng segera berdiri, berjabat tangan dengan Jin Zicheng dengan sopan dan berkata, halo, Tuan Jin, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Saya bersedia memberi Anda kesempatan ini, pertama demi Zhang Ping, dan kedua karena saya telah memperhatikan tren terkini perusahaan Anda dan merasa bahwa kemampuan hubungan masyarakat perusahaan Anda memang bagus. Tidak ada berita negatif tentang Qingcheng Group yang ditemukan dalam beberapa hari terakhir. Jin Zicheng yakin bahwa ini semua disebabkan oleh Departemen Hubungan Masyarakat Qingcheng Group. Dengan kata lain, dia pada dasarnya percaya bahwa Ye Qingcheng memiliki hubungan khusus dengan Raja Nanjiang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengubah Qingcheng Group menjadi perusahaan terkemuka di Jiangcheng di usia yang begitu muda? Ekspresi Ye Qingcheng sedikit berubah, tapi dia tidak menjelaskan apapun. Dia tahu bahwa masalah ini sangat rumit untuk dijelaskan. Yang paling penting adalah dia sendiri tidak mengerti bagaimana keluarga Chen dapat mengambil inisiatif untuk mengklarifikasi fakta. Ambil tempat dudukmu lagi. Zhang Ping duduk di sebelah Ye Qingcheng, memegang tangannya dan berkata, Xiao Yezi, bukankah hari itu kamu bertanya padaku mengapa aku putus dengan mantan pacarku? Sebenarnya, aku berinisiatif untuk putus dengannya. Apakah kamu mengusulkan perpisahan? Zhang Ping menghela nafas pelan dan tenggelam dalam kenangan yang mendalam. Dia bukanlah seorang gadis yang penuh kerinduan akan cinta, berpikir bahwa dia bisa tinggal bersama mantan pacarnya seumur hidup. Namun, setelah meninggalkan sekolah Menara Gading, dia menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Pekerjaan, pernikahan, pinjaman mobil dan pinjaman rumah, tekanan dari semua aspek datang luar biasa, dan kerinduan Zhang Ping akan cinta dengan cepat meluap. Betapapun kuatnya cinta, ia tidak dapat menandingi roti rumah. Jadi setelah pertengkaran lagi dengan mantan pacarnya mengenai mahar, Zhang Ping berinisiatif untuk putus dan jatuh ke pelukan bosnya, suaminya saat ini. Saya sangat mencintai mantan pacar saya, tetapi dia tidak dapat memberikan kehidupan yang saya inginkan karena latar belakang keluarga saya biasa-biasa saja, dan saya tidak ingin menderita seperti ini lagi. Setelah Zhang Ping menikah dengan bosnya, dia semakin merasakan betapa bijaknya pilihan awalnya. Sekarang dia telah menjadi wanita kaya, dia dapat memiliki apapun yang dia inginkan. Dia tidak perlu lagi ragu ketika melihat lipstik yang dia suka seperti sebelumnya. Bahkan ketika dia kemudian mengetahui bahwa suaminya memiliki banyak wanita di luar, Zhang Ping tidak terlalu marah karena dia sendiri juga memiliki banyak pria yang cantik. Mereka berdua pada dasarnya melakukan hal mereka sendiri sekarang, tapi itu tidak mempengaruhi pernikahan mereka sama sekali. Setelah mendengarkan pengakuan Zhang Ping, Ye Qingcheng menghela nafas dengan emosi, tetapi juga sedikit mengernyit, Saudari Ping, mengapa kamu memberitahuku hal ini saat ini? Ini adalah masalah pandangan pribadi Zhang Ping. Ye Qingcheng tidak akan berkomentar apakah itu benar atau salah, tapi yang tidak bisa dia pahami adalah, bagaimana Zhang Ping bisa mengatakan hal ini pada dirinya sendiri saat ini. Kalian pasti tahu kalau Jin Zicheng adalah protagonis makan malam hari ini. Namun operasi Zhang Ping segera mengesampingkan Jin Zicheng. Yang lebih aneh lagi adalah Jin Zicheng tidak marah atau menyela. Bos grup Jin ini memiliki temperamen yang baik. Zhang Ping menepuk tangan Ye Qingcheng dan berkata dengan penuh arti, Yezi kecil, sebenarnya aku hanya ingin memberitahumu bahwa kita para wanita harus memanfaatkan kesempatan dan memilih lebih dari sekedar kerja keras. Ye Qingcheng merasa tertekan, bukankah kamu hanya ingin memberitahuku untuk menghargai kesempatan ini hari ini? Tentu saja,
dia tidak mengatakan ini dengan lantang, karena takut membuat Zhang Ping tidak bahagia. Bagaimanapun, makan malam hari ini difasilitasi oleh Zhang Ping, dan Ye Qingcheng sangat berterima kasih padanya. Aku tahu kalian berkendara ke sini hari ini, jadi aku tidak akan menyarankan kalian untuk minum. Ayo lakukan ini. Yezi kecil, kamu bisa menggunakan minuman sebagai pengganti anggur dan pergi bersulang untuk Tuan Jin. Zhang Ping mengeluarkan sebotol besar jus jeruk dari bawah meja dan menuangkan segelas untuk Ye Qingcheng. Ye Qingcheng tidak memiliki keraguan sedikitpun. Dia berdiri dan berkata kepada Jin Zicheng, saya harus bersulang dulu kepada Tuan Jin dan berterima kasih padanya karena telah memberi saya kesempatan untuk wawancara. Jin Zicheng mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan baru setelah dia melihat Ye Qingcheng meminum minuman di cangkir, cahaya aneh muncul di matanya. Saat ini, Lu Yun tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Zhang Ping, Saudari Ping, ayo kita minum juga. Oke, Zhang Ping tiba-tiba terlihat bersemangat. Dia sangat ingin Lu Yun melakukan ini. Pasti ada yang salah dengan minuman ini. Faktanya, ketika dia melihat informasi Ye Qingcheng, Jin Zicheng mendapat ide. Seorang wanita yang terlihat begitu cantik tanpa riasan pasti lebih mempesona secara pribadi. Ternyata memang demikian adanya, tapi Jin Zicheng tidak langsung menunjukkannya. Sebaliknya, dia dengan cerdas menolak permintaan Ye Qingcheng untuk bertemu untuk pertama kalinya dan memutuskan untuk membuat kesulitan untuknya terlebih dahulu. Kemudian, Jin Zicheng mengetahui bahwa Zhang Ping adalah teman sekamar Ye Qingcheng di kampus, jadi dia berinisiatif mencari Zhang Ping dan memintanya untuk mengatur makan malam, sementara dia berpura-pura enggan. Dengan cara ini, Ye Qingcheng akan lebih menghargai kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini, dan akan lebih mudah baginya untuk mengendurkan kewaspadaannya. Baru saja, Zhang Ping menarik Ye Qingcheng untuk menceritakan pengalamannya, hanya untuk menguji intisari Ye Qingcheng, tetapi menemukan bahwa Ye Qingcheng tampaknya tidak mengerti artinya sama sekali, jadi dia harus mengeluarkan minuman yang dibius dan memberikannya kepada dia. Dengan kata lain, ini adalah perjamuan Hongmen. Ini adalah versi nyata dari perjamuan Hongmen, dengan Zhang Ping menjadi tuan rumah perjamuan tersebut dan Jin Zicheng bertindak sebagai dalang di balik layar. Adapun Lu Yun, itu murni kecelakaan. Zhang Ping tidak mempertimbangkan karakter ini sama sekali pada awalnya. Setelah melihat Lu Yun di Villa Hijau hari itulah dia menjadi serakah. Itu benar, Zhang Ping menjadi serakah, jadi sebelum makan malam hari ini, dia menelepon Ye Qingcheng dan menyuruhnya untuk membawa Lu Yun bersamanya. Sekarang minumannya sudah diminum, pada dasarnya sudah selesai. Zhang Ping duduk di sebelah Lu Yun, sengaja bersandar pada Lu Yun sambil bercanda. Lu Yun pura-pura tidak tahu. Setengah saat berlalu. Ye Qingcheng tiba-tiba berseru pelan, aneh, kenapa hari ini panas sekali? Dua rona merah menawan muncul di pipinya. Hal yang sama juga terjadi pada Zhang Ping. Dia baru saja berinisiatif meminum segelas jus jeruk bersama Lu Yun, dan zat di dalamnya sudah mulai berpengaruh. Mata Jin Zicheng selalu menatap ke arah Ye Qingcheng. Sosok itu, wajah itu, dan dua rona merah di wajah cantiknya itu begitu menarik. Jin Zicheng tidak bisa lagi berpura-pura. Saat dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba terkejut karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan seseorang. Lu Yun sedang menatapnya dengan ekspresi bercanda di wajahnya, sejelas mungkin. Apakah kamu tidak minum jus jeruk? Jin Zicheng bertanya dengan bingung. Dia baru saja melihat Lu Yun dan Zhang Ping minum jus jeruk bersama. Kenapa Zhang Ping sudah berpengaruh, tapi Lu Yun baik-baik saja? Tentu saja mustahil bagi Lu Yun untuk memberitahunya bahwa efek pengobatan ini telah lama dimurnikan oleh energi sejati di tubuhnya. Jin Zicheng, kamu benar-benar berpura-pura menjadi sangat realistis. Lu Yun berkata sambil mencibir. Ekspresi Jin Zicheng berubah, dan tiba-tiba dia berkata dengan kilatan matanya, saudaraku, kita semua laki-laki, jadi berhentilah bersikap munafik. Wanita ini sangat cantik, apa kamu tidak tahu? Terlebih lagi, karena dia bersedia untuk menjadi kekasih orang lain, dia sendiri bukanlah orang yang serius. Dia masih berpikir bahwa Ye Qingcheng memiliki hubungan khusus dengan Raja Nanjiang. Namun, sebelum Jin Zicheng selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara dingin Lu Yun, siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnah adikku? Apa yang paling tidak bisa Lu Yun dengar adalah orang lain memfitnah kepolosan saudara perempuannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dia melangkah maju dan menendang Jin Zicheng, lalu dia mengambil jarum tipis dan memasukkannya ke titik akupuntur tubuhnya. Ah, bajingan, apa yang kamu lakukan padaku? Jin Zicheng berteriak dan berkata dengan ngeri. Lu Yun mencibir dan berkata, kamu akan segera tahu. Pada saat ini, Zhang Ping tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arah Lu Yun dengan tubuh panas, tapi langsung ketakutan oleh mata dingin Lu Yun. Gulungan, pandangan ini segera membuat Zhang Ping merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia sadar sejenak, tetapi segera dia kehilangan akal sehatnya lagi di bawah pengaruh obat. Dia tidak berani memprovokasi Lu Yun lagi, tapi merobek pakaiannya dan melemparkan dirinya ke arah Jin Zicheng. Tiba-tiba, Jin Zicheng meledak dengan jeritan yang sangat menyakitkan. Ah, dasar iblis! Jin Zicheng menatap Lu Yun dengan matanya, meraung, dia akhirnya tahu apa yang baru saja dilakukan Lu Yun padanya. Jarum itu menyegel titik akupuntur di tubuhnya. Selama dia dekat dengan seorang wanita, tubuhnya akan merasakan sakit yang luar biasa.
Apa bedanya dengan Kasim? Tidak, harus dikatakan bahwa ini lebih menyakitkan daripada rasa sakit yang dialami Kasim. Kasim hanya menderita rasa sakit sementara, tetapi rasa sakit Jin Zicheng bersifat permanen. Kecuali dia tidak pernah menyentuh wanita lagi, dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Penyiksaan seperti ini lebih buruk daripada kematian bagi seorang pria. Jin Zicheng berguling-guling di tanah kesakitan, tetapi Zhang Ping masih menolak untuk melepaskannya. Situasinya sangat kejam. Lu Yun melihat semua ini dengan mata dingin. Wajahnya acuh tak acuh, tapi dia tiba-tiba merasakan angin hangat bertiup di telinganya, dan kemudian suara lembut Ye Qingcheng terdengar, Lu Yun kecil, aku merasa tidak nyaman. Suster Qingcheng. Lu Yun kaget saat melihat Ye Qingcheng merobek pakaiannya. Dia buru-buru mengangkatnya sambil tersenyum masam dan lari dari menara Juxiang. Tujuan, Hotel Feng Linwan. Lu Yun dengan cepat membuka kamar dan hendak naik lift ke atas ketika dia kebetulan bertemu dengan seorang pria berjas keluar. Pria berjas sudah terbiasa dengan hal semacam ini, jadi dia tidak peduli pada awalnya, tapi setelah melirik ke sisi wajah Ye Qingcheng, dia tiba-tiba terkejut. Bagaimana bisa begitu mirip? Pria berjas buru-buru datang ke lobi dan bertanya kepada resepsionis hotel, siapa nama kedua orang itu tadi. Gadis di meja depan melihat formulir pendaftaran dan menjawab, nama pria itu adalah Lu Yun, dan nama wanita itu adalah Ye Qingcheng. Kamu Qingcheng. Pria berjas itu mengulangi nama itu, matanya berkedip-kedip. Hotel Feng Linwan. Nama yang sangat puitis ini diambil dari puisi penyair dinasti Tang Dumu, berhenti dan duduk di hutan maple pada malam hari, dedaunan es semerah bunga bulan Februari. Elegan dan tidak konvensional. Pada saat ini, di tempat tidur besar di hotel, Ye Qingcheng melepas mantelnya, memperlihatkan sosok kebanggaannya. Lu Yun kecil. Mata Ye Qingcheng kabur dan dia menggumamkan nama Lu Yun. Lu Yun tiba-tiba terkejut. Sebelum dia bisa menggunakan jarum untuk mentransfer energinya ke Ye Qingcheng, dia tiba-tiba melihat Ye Qingcheng bergegas ke arahnya. Sudah terlambat untuk menggunakan jarum Filiform, jadi Lu Yun siap untuk langsung mentransfer Qi ke Ye Qingcheng, jadi dia buru-buru meraih bahunya dengan kedua tangan. Qi mengalir masuk. Ye Qingcheng mendengus pelan dan tertidur. Lu Yun keluar untuk membeli satu set kemeja untuk Ye Qingcheng. Ketika dia kembali, Ye Qingcheng sudah bangun dan meringkuk di samping tempat tidur, memegangi spray, tampak menyedihkan. Dia belum sepenuhnya kehilangan ingatannya. Saya masih mengingat beberapa adegan yang sangat penting dengan jelas. Jadi ketika dia melihat Lu Yun kembali, wajah cantik Ye Qingcheng tiba-tiba memerah. Menjadi sangat malu di depan Xiao Lu Yun, gambaranku yang menyendiri benar-benar hancur. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan Xiao Lu Yun tentangku. Ye Qingcheng hampir pingsan. Saudari Qingcheng, aku membelikanmu baju baru. Kamu bisa mencobanya dan melihat apakah kamu bisa memakainya. Namun, apa yang Ye Qingcheng tidak duga adalah bahwa Lu Yun tidak bermaksud mengolok-oloknya sama sekali, dan dia meletakkan pakaian itu di depannya dengan sangat serius. Baiklah, terima kasih, Lu Yun kecil. Ye Qingcheng mengangguk patuh, berbalik dan mengenakan pakaiannya. Keduanya beristirahat di kamar sebentar, lalu check out dan pergi. Ye Qingcheng memegang lengan Lu Yun, wajahnya dingin dan dingin, seolah-olah mereka adalah pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Beberapa menit setelah mereka pergi, seorang pria berjas masuk ke kamar tempat mereka menginap sebelumnya, meraba-raba di tempat tidur sebentar, dan akhirnya mengambil beberapa helai rambut tipis. Dalam perjalanan pulang, Ye Qingcheng merasa takut untuk beberapa saat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jin Zicheng akan menjadi orang seperti itu. Dia pertama-tama dengan sengaja menolak permintaannya untuk bertemu, dan kemudian membuat jebakan untuk memikatnya ke dalam jebakan. Terlebih lagi, apa yang Ye Qingcheng sulit terima adalah bahwa teman sekamar kuliahnya dan mantan sahabatnya Zhang Ping sebenarnya membantu Jin Zicheng untuk melukai dirinya sendiri. Benar saja, setelah melalui banyak sekali kesulitan dalam masyarakat, bahkan mantan teman sekamar kuliah pun tidak bisa lagi percaya dengan mudah. Ye Qingcheng masih ketakutan, tapi setelah melihat Lu Yun di sebelahnya, dia merasakan perasaan hangat di hatinya. Xiao Lu Yun masih yang terbaik. Jika tidak ada Xiao Lu Yun hari ini, rencana Jin Zicheng mungkin akan berhasil. Jika itu terjadi, dia lebih baik mati. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Lu Yun tiba-tiba berdering. Ketika dia mengangkatnya, tiba-tiba terdengar suara cemas, apakah Anda Dr. Lu? Saya Putri Shen Jinhua, ayah saya yang meminta saya melakukan panggilan ini, dari. Berikan aku alamatnya. Begitu dia mendengar bahwa pihak lain adalah Putri Shen Jinhua, Lu Yun tahu apa yang terjadi, jadi dia melewatkan omong kosong itu dan menanyakan alamat. Saudari Qingcheng, kamu bisa pulang dulu. Saya punya pasien di ibu kota provinsi yang sakit, dan dia mungkin agak serius. Ye Qingcheng mengangguk dan berkata, penting untuk menyelamatkan orang, tetapi kamu juga harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Seperti yang diperintahkan. Jadi, di bawah tatapan terkejut Ye Qingcheng, Lu Yun memindahkan palang 28 inci dari kursi belakang Porsche, lalu pergi dengan anggun. Shen Jinhua, kebetulan saya berada di ibu kota provinsi hari ini. Sudah ditakdirkan bahwa nasib Anda tidak akan terputus. Keluarga Shen di provinsi Jiangnan. Shen Jingyi merasa cemas dan cemas. Ayahnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tiba-tiba dia pingsan. Dia sudah memanggil semua dokter terkenal di ibu kota provinsi, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Tepat ketika dia sangat cemas, Shen Jingyi tiba-tiba teringat bahwa ayahnya telah memberinya nomor telepon beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa jika sesuatu yang tidak diketahui terjadi padanya, dia harus menghubungi nomor ini untuk mencari Dr. Lu. Jadi Shen Jingyi memutar nomor tersebut. Namun yang terdengar dari ujung telepon adalah suara seorang pemuda, yang membuat Shen Jingyi sangat bingung. Bukankah dokter ajaib seharusnya berusia lebih dari 50 tahun? Mengapa suara mereka terdengar sangat muda? Mungkin pihak lain adalah murid dari Divine Dr. Lu. Situasinya mendesak, dan Shen Jingyi tidak punya waktu untuk memikirkannya. Setelah memberitahukan alamat keluarga Shen, dia berdiri dengan hormat di depan pintu dan menunggu. Penantiannya kurang dari 10 menit. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun mengendarai sepeda di sini, berhenti di depan Shen Jingyi dan berkata, "Ini adalah rumah Shen Jinhua, kan? Apakah Anda baru saja menelepon saya?" Pemuda itu tidak lain adalah Lu Yun. Dia memandang Shen Jingyi, yang tingginya 1,7 meter, dengan wajah oval dan fitur wajah yang halus. Seperti kebanyakan gadis di kota, kulitnya putih dan lembut, memperlihatkan temperamen seorang anak dari keluarga kaya. Ketika Lu Yun datang dengan sepedanya, Shen Jingyi sudah memandangnya dan berpikir, mungkinkah dia orang yang menjawab telepon tadi? Kata-kata Lu Yun memberinya jawabannya. Shen Jingyi mengangguk dan berkata, "Saya yang menelepon. Saya putri Shen Jinhua, Shen Jingyi. Apakah Anda murid dari Dokter Ilahi Lu? Mengapa Dokter Ilahi Lu tidak datang?" Dia sangat cemas. Karena penyakit ayahnya Shen Jinhua, banyak dokter berpengalaman dan terkenal tidak berdaya dan hanya bisa menaruh harapan mereka pada dokter. Tetapi Tabib Suci Lu hanya mengirim satu muridnya ke sini, dan itu benar-benar mustahil. Seorang murid dari Tabib Suci Lu. Mendengar kata-kata Shen Jingyi, Lu Yun sedikit terkejut, lalu sadar dan menjawab sambil tersenyum, "Saya adalah Dokter Ilahi Lu." Apakah Anda Dokter Lu? Kali ini giliran Shen Jingyi yang tercengang. "Apakah kamu bercanda? Bagaimana Dokter Ilahi Lu bisa begitu muda?" Yang lebih keterlaluan lagi adalah karena Dr. Lu disebut sebagai dokter ajaib, dia pasti memiliki status yang terhormat. Bagaimana dia bisa datang ke sini dengan sepeda? Ini sungguh luar biasa. Lu Yun mengabaikan pikiran Shen Jingyi. Setelah memarkir sepedanya, dia berkata, bahwa saya menemui Tuan Shen. Oh, baiklah. Shen Jingyi sadar. Tidak peduli apakah pemuda di depannya adalah Dr. Lu atau bukan, dia tidak punya pilihan selain percaya pada Lu Yun. Keduanya memasuki rumah. Aura keagungan menerpa wajahnya, dan pagar berukir batu giok membuat Lu Yun salah mengira bahwa dia telah memasuki istana. Sayangnya, kehidupan orang kaya begitu sederhana dan bersahaja. Lu Yun menghela nafas dengan emosi. Meski villa hijau tempat ia dan adik-adiknya tinggal tidak murah, namun dekorasi di dalamnya cenderung elegan, namun villa keluarga Shen lebih bagus, dengan aura kekayaan yang kuat di mana-mana. Sebagai perbandingan, Lu Yun masih lebih menyukai villa hijaunya. "Kakak, siapa dia?" Begitu mereka berdua memasuki aula, seorang pria muda berambut pendek keluar dan menatap Lu Yun dengan waspada. "Ini Dokter Lu yang saya undang untuk merawat ayah kami." Shen Jingyi memperkenalkannya, lalu berkata kepada Lu Yun, "Dokter ajaib Lu, dia adalah saudaraku Shen Zixuan." Lu Yun sedikit mengangguk. Shen Zixuan tiba-tiba membelalakan matanya dan berkata dengan nada bertanya, "Kakak, pria ini terlihat lebih muda dariku. Kamu pikir dia adalah dokter ajaib? Apakah kamu bercanda?" Shen Jingyi memarahi, "Jangan bersikap kasar kepada Dokter Ilahi Lu." Dia tidak meragukannya, tapi sekarang selain mempercayai Lu Yun, apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Shen Zixuan dengan keras kepala menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, orang ini pada pandangan pertama adalah pembohong. Saya tidak akan pernah membiarkan dia merawat ayah kita." "Saudari, di mana kamu menyewa dokter ajaib palsu seperti itu?" Shen Jingyi berkata dengan wajah jelek, "Ayah kami meminta saya menelepon ini ketika dia masih bangun. Itu artinya ayah kita tertipu." Shen Zixuan berkata dengan sangat yakin, "Saudari, jangan pernah memikirkannya. Tidak lama setelah Anda menelepon, yang disebut dokter ajaib ini muncul, yang berarti dia pasti sudah lama berada di sekitar rumah kami, hanya menunggu kamu menelepon." Mendengar ini, jantung Shen Jingyi berdetak kencang. Apa yang dikatakan Shen Zixuan tidak masuk akal. Ada begitu banyak penipu saat ini, banyak dari mereka yang berpura-pura menjadi dokter ajaib dan secara khusus menargetkan orang-orang kaya. Yang paling penting adalah Shen Jingyi baru saja melihat Lu Yun mengendarai sepeda. Menurut Shen Zixuan, hanya dengan mengayuh sepeda di dekatnya terlebih dahulu dia dapat tiba dalam waktu 10 menit. Kecurigaan Shen Jingyi terhadap Lu Yun semakin dalam. Tentu saja dia tidak tahu bahwa 28 bar besar milik Lu Yun akan cukup baginya untuk mengelilingi ibu kota provinsi dalam 10 menit. Lu Yun tidak mau repot-repot menjelaskan, dan menghela nafas sedikit dan berkata, "Karena kalian berdua tidak percaya padaku, maka Tuan Lu tidak punya pilihan selain pergi. Saya menyarankan kalian untuk menjaga dirimu sendiri." Alasan mengapa Lu Yun bersedia datang untuk merawat Shen Jinhua hari ini adalah pertama karena dia kebetulan berada di ibu kota provinsi, dan kedua karena Shen Jinhua memang memiliki kepribadian yang baik. Tapi karena Shen Jingyi dan kakaknya meragukannya, Lu Yun terlalu malas untuk ikut campur dalam urusan lain. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah takdir Shen Jinhua, dan dia ditakdirkan untuk dibunuh oleh kedua anak ini.
Seperti pepatah lama, keterampilan medis itu baik, tetapi tidak bisa murah. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia siap meninggalkan keluarga Sen. Sen Zixuan mencibir dan berkata, kamu berpura-pura menjadi apa? Saya pikir kamu telah mengungkap penipuanmu dan kamu tidak punya rasa malu untuk tinggal di sini lagi, kan? Keluar dari sini sejauh yang kamu bisa. Sen Jingyi sedikit mengernyit, tapi tidak banyak bicara. Namun saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba turun dari lantai 2 dan berkata, biarkan dia yang mengobatinya. Dia adalah seorang wanita dengan sosok yang menggerakkan, berusia awal 30-an. Dia jelas-jelas berusia seperti wanita muda, tetapi dia memilih untuk berdandan seperti wanita dewasa, dengan rambut panjang disanggul tinggi, dan mengenakan emas dan perak. Tapi eyeshadow-nya sangat tebal, dan 10 jarinya ditutupi cat kuku, memberi kesan bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Mendengar wanita itu berkata bahwa dia ingin Lu Yun mengobati penyakitnya, Sen Zixuan bertanya dengan bingung, Saudari Ling, kenapa? Wanita itu mencibir dan berkata, ayahmu bertingkah seperti ini sekarang. Aku khawatir dia tidak akan hidup lama. Bahkan jika dia ditipu, situasinya tidak akan jauh lebih buruk. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah tidak membayarnya. Apa yang dia katakan jelek, tapi itu benar. Sen Jingyi melirik wanita ini, tapi ekspresinya agak menjijikkan. Nama wanita ini adalah Su Huiling, dia adalah istri kedua Sen Jinhua setelah kematian mantan istrinya, dia juga ibu tiri Sen Jingyi. Meskipun mereka adalah ibu tiri, Sen Zixuan tetap memanggilnya Sister Ling karena usia mereka tidak jauh berbeda. Su Huiling berjalan menuruni tangga, menunjuk ke arah Lu Yun dengan jarinya yang dicat dengan cat kuku merah tua dan berkata, saya akan mengizinkan Anda merawat suami saya sekarang, tetapi saya telah setuju sebelumnya bahwa jika dia tidak dapat disembuhkan, dia tidak akan melakukannya, dibayar untuk pengobatannya. Oh, Lu Yun memandangnya dalam diam, lalu tiba-tiba senyuman lucu muncul di bibirnya dan berkata, aku akan mentraktirmu jika kamu memintaku. Wajah Su Huiling membeku, dan setelah beberapa saat dia mendengus dingin dan berkata, sepertinya kamu benar-benar pembohong. Begitu kamu mendengar bahwa perawatannya tidak baik dan kamu tidak membayar biaya pengobatan, kamu tidak berani melakukannya. Perlakukan suamiku. Katamu, apa yang tidak kamu pelajari di usia semuda itu? Baiklah, aku hanya ingin belajar cara menipu orang lain. Dia memandang Lu Yun dengan jijik. Lu Yun awalnya ingin pergi, tapi tiba-tiba dia punya ide yang lebih baik, jadi dia berkata sambil tersenyum, saya bisa mengambil tindakan, tapi jika saya menyembuhkan penyakit Sen Jinhua, biaya diagnosis akan menjadi milik Anda. Petik 2. Apa, setengah dari asetnya? Mereka bertiga kaget. Sen Zixuan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meraung, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Kamu menginginkan setengah dari aset keluarga Sen kami. Saya pikir kamu berbicara omong kosong. Lu Yun mengabaikannya, tapi menatap Su Huiling dalam diam, matanya penuh provokasi. Ekspresi Su Huiling berubah lagi dan lagi. Aku bertanya-tanya keyakinan apa yang dimiliki Lu Yun untuk berani berbicara seperti ini. Sebelum dia dapat berbicara, Sen Jingyi di sampingnya tiba-tiba berkata, ya, jika kamu benar-benar dapat menyembuhkan ayahku, aku akan dengan rela memberimu setengah dari aset keluarga Sen. Saudari, diam, apakah kamu ingin melihat ayah kita meninggal karena sakit? Tepat ketika Sen Zixuan hendak mengatakan sesuatu, Sen Jingyi memarahinya dengan keras dan berhenti berbicara. Lu Yun menatap Sen Jingyi dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Su Huiling, dan berkata sambil tersenyum, kamu, orang yang lebih tua, tidak seberani gadis kecil. Wajah Su Huiling tiba-tiba menjadi gelap. Setelah berpikir sejenak, dia mencibir dan berkata, saya dapat menyetujui permintaan Anda, tetapi jika Anda tidak dapat disembuhkan, saya ingin Anda meninggalkan tangan dan kaki Anda di keluarga Sen. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, bahkan Sen Jingyi dan saudara laki-lakinya di sebelahnya pun terkejut. Langkah ini sungguh kejam. Jika Lu Yun benar-benar dapat menyembuhkan penyakit ayah mereka, bahkan jika dia memberikan setengah dari asetnya, mereka pikir itu adalah hal yang bagus. Jika dia tidak dapat disembuhkan, hal terburuk yang dapat dia lakukan adalah tidak membayar biaya pengobatan perlu memotong tangan dan kakinya. Namun, menghadapi kesulitan Su Huiling, Lu Yun terkekeh dan berkata, tidak masalah, jika saya tidak dapat menyembuhkannya, saya akan secara sukarela mengamputasi tangan dan kaki saya. Haha, kuharap kamu ingat apa yang kamu katakan. Setelah Su Huiling mencibir, dia membawa Lu Yun ke atas. Datang ke kamar Sen Jinhua. Saya melihatnya terbaring tak bergerak di tempat tidur, tak sadarkan diri dan bernapas lemah, seolah-olah dia sudah menginjakkan separuh kakinya ke papan peti mati. Lu Yun berkata, saat saya mentraktir, saya tidak ingin ada yang mengganggu saya, jadi silakan keluar dulu. Juga, jangan menguping di pintu. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, Anda sendiri yang akan bertanggung jawab. Petik 2. Cih, pura-pura. Sen Zixuan mengeluarkan suara menghina, tetapi masih mengikuti Su Huiling dan Sen Jingyi keluar ruangan. Lu Yun berjalan ke pintu dan berdiri sebentar. Setelah memastikan mereka sudah turun, dia berbalik dan menutup pintu. Datanglah ke samping tempat tidur. Sinar cahaya hijau keluar dari sela-sela alis Lu Yun, mengamati seluruh ruangan sebelum akhirnya mendarat di Sen Jinhua. Dalam pemindaian mata asli Fasuan, Lu Yun melihat aura jahat di antara alis Sen Jinhua jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Kamu beruntung bertemu denganku. Lu Yun mengeluarkan selembar kertas kuning dari sakunya. Dia membelinya dari toko setelah menerima telepon Shen Jingyi. Tempatkan kertas kuning di antara alis Shen Jinhua. Lu Yun menggerakkan ujung jarinya. Dalam sekejap, saya melihat jimat terkondensasi di dalam kehampaan dan menyatu dengan kertas jimat. Kemudian saya mendengar suara desingan dan kertas jimat tersebut menghilang seketika, bau terbakar yang menyengat dan tidak sedap tercium. Lu Yun tidak menyipitkan mata saat dia menusuk beberapa titik akupuntur lagi di kepala Shen Jinhua. 15 menit kemudian, Shen Jinhua membuka matanya dan berkata dengan suara lemah, Dokter Ilahi Lu. Berhenti bicara dulu, dengarkan aku. Lu Yun menyelanya dan berkata, kamu tidak sakit, tapi jahat. Seseorang dengan sengaja menggunakan benda jahat untuk menyakitimu, dan benda jahat itu disembunyikan di bantalmu. Mendengar ini, Shen Jinhua terkejut, dia buru-buru menopang tubuhnya, mengeluarkan bantal, merobek bantal katun, dan menemukan liontin giok berwarna merah darah di dalamnya. Batu giok darah itu hanya seukuran telapak tangan, jadi tidak terasa sama sekali jika disembunyikan di dalam bantal katun. Shen Jinhua berkata dengan wajah muram, pantas saja Dokter Lu menyuruhku untuk memperhatikan orang-orang di sekitarku. Ternyata ada yang memang ingin membunuhku, tapi siapa orang itu? Satu-satunya orang yang bisa menyentuh bantalnya hanyalah pengasuh di rumah dan beberapa orang dekat di sekitarnya. Lu Yun tersenyum dan berkata, tidak sulit untuk mengetahui siapa orang itu. Saya hanya membutuhkan Tuan Shen untuk bekerja sama dengan saya dalam sebuah adegan. Lalu ada tabib suci Lao Lu. Shen Jinhua bersyukur. Lu Yun membuka pintu. Ketiga orang di bawah mendengar suara itu dan segera berlari. Ketika mereka melihat Shen Jinhua masih terbaring tak bergerak di tempat tidur, mereka menjadi marah. Bukankah kamu bilang kamu bisa menyembuhkan penyakit ayahku? Kenapa ayahku belum juga bangun? Dasar pembohong. Shen Zixuan sangat bersemangat. Dia melangkah maju dan hendak meraih kerah baju Lu Yun dan memberinya pelajaran, tapi kemudian dia mendengar Lu Yun berkata dengan tenang, saya telah menyembuhkan penyakit ayahmu. Saya hanya perlu menunggu setengah jam lagi. Dia akan melakukannya. Kamu akan bangun. Tunggu setengah jam. Su Huiling mencibir dan berkata, saya pikir kamu ingin menunggu setengah jam agar kamu bisa melarikan diri. Mereka telah sepakat sebelumnya bahwa jika Lu Yun tidak dapat menyembuhkan penyakit Shen Jinhua, mereka akan memotong tangan dan kakinya. Dalam situasi ini, Lu Yun jelas ingin menunda waktu dan kemudian menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Ya, memang begitu. Awalnya kupikir memotong tangan dan kakimu agak kejam, tapi bajingan, kamu bukan hanya pembohong, tapi juga bajingan yang tidak menepati janji. Aku akan mencari pisau sekarang. Shen Zixuan dengan marah bersiap pergi ke dapur di lantai bawah untuk mengambil pisau dapur, tetapi dihentikan oleh Shen Jingyi dan berkata, lagi pula sudah seperti ini, tunggu saja dia setengah jam lagi. Tatapannya pada Lu Yun juga sedikit dingin. Karena dalam situasi saat ini, kemungkinan besar Lu Yun adalah pembohong. Su Huiling berkata dengan dingin, mengapa kamu menunggu hal yang begitu jelas? Shen Zixuan, kamu pergi ke dapur dan mengambil pisau. Saya akan mengawasinya. Saya ingin pembohong ini mengetahui akibat dari menipu keluarga Shen kita. Karena kamu sangat tidak sabar, sebaiknya aku mengungkapkan beberapa berita kepadamu. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba berkata, Shen Jinhua tidak sakit, tetapi terinfeksi roh jahat. Benda jahat itu diletakkan di bawah bantalnya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi ketiga orang itu langsung berubah. Su Huiling, khususnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apa yang kamu bicarakan? Saya pikir kamu kecanduan menipu. Karena itu, dia bergegas ke tempat tidur Shen Jinhua dan bersiap untuk mengangkat bantalnya. Lu Yun meraih pergelangan tangannya dan berkata, saya baru saja selesai mengusir roh jahat Shen Jinhua. Dia tidak dapat digerakkan bahkan setengah menit sekarang, jika tidak, para dewa tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Berhenti bicara omong kosong di sini dan biarkan aku pergi. Su Huiling melepaskan diri dari lengan Lu Yun dan mengulurkan tangan untuk menarik bantal, tetapi pada saat ini, mata Shen Jinhua tiba-tiba terbuka. Su Huiling, menurutku kamu ingin aku mati lebih awal. Ah, apa yang kamu lakukan? Su Huiling menjerit dan ketakutan dengan suara Shen Jinhua. Dia mundur beberapa langkah, tersandung dan jatuh ke tanah. Ayah, kamu bangun. Shen Jingyi bergegas menuju Shen Jinhua dengan air mata mengalir di wajahnya, memeluknya dan terus menangis, saya pikir saya tidak akan pernah mendengar Anda berbicara lagi. Shen Jinhua menyentuh kepalanya dan berkata, Dokter Ilahi Lu yang menyelamatkanku. Faktanya, aku sudah bangun sebelum kalian masuk. Lalu bagaimana kabarmu? Shen Jingyi hendak bertanya kepadanya mengapa dia berpura-pura tidur, tetapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan terkejut, Ayah, apakah yang dikatakan Dokter Lu benar? Seseorang benar-benar ingin menyakitimu. Shen Jinhua mengangguk. Tiba-tiba, semua orang memandang Su Huiling, yang terpuruk di tanah. Dialah yang paling bersemangat ketika mendengar Lu Yun mengatakan sesuatu yang jahat sedang terjadi. Dia mengabaikan peringatan Lu Yun dan bersikeras untuk menggerakkan kepala Shen Jinhua. Jadi dialah yang paling dicurigai. Shen Jinhua berteriak dengan dingin, Su Huiling, jika kamu melakukannya, sebaiknya katakan padaku dengan jujur. Su Huiling segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, suamiku, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi.
Pembohong ini pasti sengaja menjebakku. Dia memasukkan liontin giok itu ke bantalmu. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruangan menjadi sunyi. Sebelum Su Huiling sempat bereaksi, dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, saya benar-benar tidak melakukannya, Anda harus percaya padaku. Lu Yun mencibir dan berkata, kapan aku memberitahumu bahwa benda jahat itu adalah liontin giok? Ledakan, Su Huiling merasa seperti tersambar petir. Dia sendiri yang membocorkan rahasianya. Shen Zixuan menendangnya dengan keras dan berkata dengan marah, ternyata kamulah yang melakukannya. Ayahku selalu baik padamu dan memperlakukanmu seperti leluhur. Mengapa kamu melakukan ini lagi? Dia sangat marah sehingga dia menendang Su Huiling sampai dia berteriak. Lu Yun mengeluarkan sepotong batu giok darah dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tiba-tiba, kebencian yang dingin dan menakutkan melonjak dan bergegas menuju Lu Yun, hanya untuk dimusnahkan olehnya dengan telapak tangan. Su Huiling, kamu cukup licik dan ingin aku menjadi kambing hitammu, tapi sayang sekali kamu memilih orang yang salah. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda menggunakan hal-hal jahat seperti itu untuk menyakiti orang lain, jika Taoisme Anda sendiri tidak kuat, Anda harus menanggung akibatnya. Orang terakhir yang bersentuhan dengan batu giok darah ini akan kehilangan nyawanya. Giok darah dimasukkan ke dalam bantal oleh Su Huiling, jadi dia adalah orang terakhir yang bersentuhan dengan giok darah. Jika Shen Jinhua mati, giok darah akan retak dan melepaskan roh kebencian di dalam. Semangat kebencian ini akan menemukan Su Huiling, merenggut lebih dari 10 tahun hidupnya, dan menggunakannya sebagai harga pembunuhan. Inilah mengapa Su Huiling menyetujui perlakuan Lu Yun terhadap Shen Jinhua. Ide awalnya adalah setelah pengobatan Lu Yun gagal, dia akan membuat keributan, dan kemudian memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menghancurkan giok darah di tubuh Lu Yun, sehingga Lu Yun akan menjadi orang terakhir yang bersentuhan dengan darah tersebut, giok. Target dari roh kebencian secara alami adalah Lu Yun. Namun apa yang tidak pernah diharapkan oleh Su Huiling adalah bahwa Lu Yun tidak hanya mengusir roh jahat di tubuh Shen Jinhua, tetapi juga memadamkan roh kebencian di batu giok darah dengan satu telapak tangan, menunjukkan bahwa dia sendiri adalah seorang praktisi Tao yang mendalam. Su Huiling sangat menyesal sehingga dia dengan putus asa memohon belas kasihan dan berkata, Zixuan, tolong berhenti berkelahi. Ibu tahu dia salah. Diam, kamu bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal, dasar femme fatale. Shen Zixuan meninju dan menendangnya lagi. Akhirnya, Shen Jinhua berbicara dan dia berhenti. Sudah waktunya dan kamu masih menolak menjelaskan. Shen Jinhua menatap Su Huiling dengan mata terbakar dan berteriak. Su Huiling segera berlutut di depannya dan menangis dengan getir, suamiku, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku juga bingung sesaat dan tertipu untuk melakukan hal bodoh seperti itu.